Musim baru memang belum dimulai, tetapi suasana panas sudah mulai terasa. Persib Bandung yang akan menghadapi jadwal super padat pada musim 20, 26, 20, 27 terus menjadi sorotan. Mulai dari kiprah mereka di ASEAN Club Championship, rumor transfer pemain, hingga kabar para rival yang terus bergerak membangun kekuatan baru. Semuanya membuat persaingan musim depan diprediksi bakal semakin menarik. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian datang dari pelatih Persib Bandung. Igor Tolik, juru taktik asal Kroasia tersebut ternyata sama sekali tidak gentar melihat hasil undian ASEAN Club Championship yang menempatkan Maung Bandung di grup yang sangat berat. Sebaliknya, Igor justru mengaku sangat antusias. Baginya, ini merupakan kesempatan emas bagi Persib untuk mengukur sejauh mana kualitas tim ketika berhadapan dengan klub-klub terbaik. Seperti diketahui, Persib tergabung bersama sederet tim kuat. Ada Port FC dari Thailand, Johor Darul Takzim dari Malaysia, Lian City Salers dari Singapura, Chong An Hanoi FC dari Vietnam, PKR Sferieng dari Kamboja, serta pemenang playoff antara Ezra FC dan Shan United. Melihat nama-nama tersebut, banyak yang langsung menyebut grup ini sebagai grup neraka. Namun bagi Igor Tolik, justru inilah tantangan yang ingin dihadapi oleh Persib. Pelatih berusia 14 tahun itu menilai bahwa tampil di ASEAN Club Championship merupakan pengalaman baru bagi Maung Bandung. Selama ini Persib memang pernah mencicipi kompetisi Asia. Tetapi ajang yang mempertemukan klub-klub terbaik Asia Tenggara seperti ini menjadi sesuatu yang berbeda. Menurutnya, seluruh peserta yang tampil di kompetisi tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Karena itu, Persib harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaik. Meski optimistis, Igor juga tetap realistis. Ia sadar bahwa Persib masih memiliki banyak hal yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu, proses belajar dan beradaptasi akan menjadi bagian penting dalam perjalanan. Maung Bandung pada musim perdananya di ASEAN Club Championship. Kami senang bisa bermain di level tinggi dan berada di panggung besar ini. Kami tahu kekuatan kami, tetapi kami juga tahu masih banyak yang harus ditingkatkan. Kami harus tetap rendah hati, terus belajar dan berkembang, ujar Igor. Sementara itu, kabar kurang menyenangkan justru datang dari rival abadi Persib, Persija Jakarta. Makan Kemayoran kembali diterpa kabar yang kurang menggembirakan di bursa transfer. Nama winger timnas Indonesia Rognar Oraci Menggoweng, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Persija ternyata semakin sulit untuk didapatkan. Rumor tersebut memang sempat ramai setelah Rognar resmi berpisah dengan klub lamanya, FC Der. Banyak yang meyakini bahwa Persija memiliki peluang besar untuk mendatangkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Teklebi Laji, pelatih baru Persija, Shin Tae-yang, disebut sangat tertarik bekerja sama dengan Rognar. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki sang pemain dinilai mampu menambah kekuatan lini serang Makan Kemayoran. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Rognar ternyata masih memiliki impian besar untuk melanjutkan karier di Eropa. Pemain yang akrab disapa Wak Haji tersebut disebut lebih memprioritaskan tawaran dari luar negeri dibandingkan pulang ke Indonesia. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa Rognar sudah menolak sejumlah tawaran dari klub-klub Super League. Ia lebih tertarik melanjutkan petualangan di kompetisi Eropa yang lebih menarik lagi. Sparta Rotterdam kabarnya menjadi salah satu klub yang serius memantau situasi pemain timnas Indonesia tersebut. Jika ketertarikan itu berlanjut menjadi tawaran resmi, maka peluang Rognar untuk bertahan di Eropa akan semakin terbuka lebar. Tentu saja kabar ini membuat harapan Persija untuk mendapatkan tanda tangan Rognar menjadi semakin tipis. Dan seolah belum cukup, kabar lain kembali membuat Persija harus gigit jari. Kali ini datang dari gelandang andalan Persib Bandung, Tom Hei. Sejak Shin Tae-yang resmi menjadi pelatih Persija Jakarta, berbagai rumor mulai bermunculan. Salah satunya adalah kemungkinan reuni antara Shin Tae-yong dengan beberapa mantan anak asuhnya di timnas Indonesia. Nama Tom Hei menjadi salah satu yang paling sering dikaitkan dengan Persija. Kabar tersebut sempat membuat para bobotoh was-was. Maklum saja, peran Tom Hei di lini tengah Persib sangat vital.
Kehadirannya memberikan keseimbangan permainan sekaligus menjadi motor serangan bagi Maung Bandung. Namun di tengah kekhawatiran itu, muncul kabar yang membuat para pendukung Persib bisa bernapas lega. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Tom Hei tidak tertarik untuk mengikuti Shin Tae-yong ke Persija Jakarta. Pemain berdarah Belanda tersebut dikabarkan lebih memilih bertahan bersama Persib Bandung. Alasannya pun cukup sederhana namun sangat menyentuh. Tom H. disebut sudah merasa nyaman bersama Persib. Baginya, Bandung bukan sekadar tempat bekerja, tetapi sudah seperti rumah kedua. Dukungan luar biasa dari Bobotoh, suasana tim yang harmonis, serta kenyamanan yang ia rasakan membuat Tom Hei lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya bersama Maung Bandung. Apabila kabar tersebut benar adanya, tentu ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi Persib. Pasalnya, mempertahankan pemain sekelas Tom Hoi sama pentingnya dengan mendatangkan pemain baru. Terlebih, musim depan Persib akan menghadapi jadwal yang sangat padat. Berbicara mengenai pemain baru, satu nama tiba mencuat dan mulai ramai diperbincangkan oleh Bobotoh. Dia adalah Reco Rodriguez, pemain milik Persita Tangerang tersebut disebut masuk dalam radar Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Ketertarikan Persib terhadap Reco tentu bukan tanpa alasan. Dengan jadwal yang padat dan keikutsertaan di berbagai kompetisi, kedalaman skuad menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi Maung Bandung. Reco Rodriguez dianggap memiliki kualitas yang bisa menambah variasi permainan Persib. Terutama di sektor penyerangan, musim lalu, pemain berusia 29 tahun tersebut tampil cukup impresif bersama Persita Tangerang. Dari 33 pertandingan yang dijalaninya, Reco berhasil mencatatkan 6 gol dan 10 assist. Catatan itu membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad. Pendekar Cisadane tidak hanya produktif dalam menciptakan peluang, Reco juga dikenal sebagai pemain yang disiplin. Sepanjang musim lalu, ia hanya menerima 1 kartu kuning dan 1 kartu merah. Statistik yang menunjukkan bahwa dirinya merupakan pemain yang cukup tenang dan jarang melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas, meski posisi utamanya berada di sayap kanan. Reco juga bisa dimainkan di sisi kiri maupun sebagai gelandang serang, kemampuan bermain di beberapa posisi ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi Persib. Pazaunya, jadwal padat membuat rotasi pemain menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sampai saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Persib maupun Persita mengenai masa depan sang pemain.